Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Moh Raihan Rizky dengan NIM A5012520 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2025 kelas A. Pada video ini, saya akan membahas tentang dua teori belajar yang cukup sering digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu teori humanistik dan teori konstruktivistik. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan konsep dasarnya, tokoh-tokohnya, kelebihan dan kelemahannya, serta bagaimana penerapannya dalam pendidikan. Tujuannya supaya kita tidak hanya tahu teorinya saja, tetapi juga memahami bagaimana teori ini digunakan dalam proses pembelajaran. Oke, kita mulai dari teori yang pertama, yaitu teori humanistik. Teori humanistik adalah teori belajar yang menekankan pada pengembangan potensi manusia secara menyeluruh. Fokusnya bukan hanya pada nilai atau hasil belajar, tetapi pada perkembangan kepribadian, emosi, dan kesadaran diri peserta didik. Dalam teori ini, belajar dianggap berhasil jika peserta didik memahami dirinya sendiri dan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Jadi intinya, teori humanistik melihat bahwa setiap manusia itu unik dan memiliki potensi masing-masing. Karena itu, pendidikan seharusnya membantu peserta didik menjadi dirinya sendiri, bukan sekedar mengejar nilai akademik. Ada beberapa tokoh penting dalam teori humanistik. Yang pertama, Abraham Maslow. Ia dikenal dengan teori hierarki kebutuhan. Menurut Maslow, seseorang bisa belajar dengan baik jika kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Misalnya, kebutuhan makan, rasa aman, diterima lingkungan, sampai kebutuhan aktualisasi diri. Artinya, kalau peserta didik masih merasa tidak aman atau tidak dihargai, maka proses belajarnya bisa terganggu. Kedua, Carl Rogers. Carl Rogers berpendapat bahwa pembelajaran harus berpusat pada peserta didik atau student-centered learning. Menurutnya, guru sebaiknya berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai pusat informasi. Guru membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman, supaya peserta didik bisa berkembang secara alami. Ada beberapa kelebihan teori humanistik. Pertama, membantu perkembangan peserta didik. Kedua, membuat pembelajaran lebih bermakna karena peserta didik belajar sesuai minatnya. Ketiga, membangun motivasi belajar dari dalam diri, bukan karena paksaan. Keempat, membuat hubungan guru dan peserta didik lebih positif. Namun, teori ini juga punya kelemahan. Kelemahannya itu yang pertama, sulit diterapkan jika jumlah peserta didik terlalu banyak. Kedua, membutuhkan guru yang mampu memahami karakter setiap peserta didik. Ketiga, hasil belajar kadang sulit diukur secara objektif karena lebih fokus pada perkembangan diri. Setelah teori humanistik, sekarang kita masuk ke teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik adalah teori yang menjelaskan bahwa pengetahuan tidak hanya diberikan oleh guru, tetapi dibangun sendiri oleh peserta didik melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Jadi, dalam teori ini, peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi aktif membangun pemahamannya sendiri. Contohnya, peserta didik tidak hanya mendengar penjelasan guru, tetapi juga berdiskusi, melakukan percobaan, atau memecahkan masalah. Tokoh-tokoh penting dalam teori konstruktivistik antara lain Jean Piaget. Piaget menjelaskan bahwa perkembangan pengetahuan terjadi melalui proses asimilasi dan akomodasi.
Asimilasi adalah proses memasukkan informasi baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada. Sedangkan akomodasi adalah proses menyesuaikan pengetahuan lama dengan informasi baru. Kemudian ada Lev Vygotsky. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam belajar. Ia juga memperkenalkan konsep Zone of Proximal Development, yaitu jarak antara kemampuan yang bisa dilakukan sendiri dan kemampuan yang bisa dicapai dengan bantuan orang lain. Artinya, peserta didik bisa belajar lebih baik jika mendapat bantuan dari guru atau teman. Kemudian ada Jerome Bruner. Bruner berpendapat bahwa belajar akan lebih efektif jika peserta didik menemukan sendiri konsep yang dipelajari. Ini dikenal dengan discovery learning. Kelebihan teori konstruktivistik antara lain. Yang pertama itu membuat peserta didik lebih aktif dalam belajar. Kedua, melatih kemampuan berpikir kritis. Ketiga, membantu peserta didik memahami konsep, bukan sekedar menghafal. Keempat, membuat pembelajaran lebih kontekstual dengan kehidupan nyata. Sedangkan kelemahannya, yang pertama itu membutuhkan waktu pembelajaran yang lebih lama. Kedua, tidak semua materi cocok menggunakan pendekatan ini. Ketiga, membutuhkan kesiapan guru dalam merancang pembelajaran aktif. Dan yang keempat, peserta didik yang kurang aktif bisa tertinggal. Kalau dilihat dari penerapannya dalam pendidikan, kedua teori ini sebenarnya saling melengkapi. Nah, teori humanistik menekankan pentingnya memperhatikan kondisi psikologis peserta didik. Sedangkan teori konstruktivistik menekankan pentingnya keaktifan peserta didik dalam membangun pengetahuan. Dalam praktiknya, guru bisa menerapkan beberapa hal seperti yang pertama, memberikan kesempatan peserta didik bertanya dan berpendapat. Dua, membuat diskusi kelompok. Ketiga, mengaitkan materi dengan pengalaman nyata. Keempat, memberikan pembelajaran yang menghargai perbedaan kemampuan. Dan yang kelima, menciptakan suasana belajar yang nyaman. Jadi, pembelajaran tidak hanya fokus pada materi, tetapi juga pada perkembangan peserta didik sebagai manusia. Sebagai kesimpulan, teori humanistik menekankan perkembangan potensi dan kepribadian peserta didik. Sedangkan teori konstruktivistik menekankan proses membangun pengetahuan melalui pengalaman belajar. Keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan, tetapi jika digunakan dengan tepat dapat membuat pembelajaran lebih efektif dan bermakna. Sebagai calon pendidik, penting bagi kita memahami teori ini supaya kita bisa memilih pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.